Jika kesedihan tidak pernah ada, maka bahagia pun akan terasa biasa saja. Sama halnya dengan sesuatu yang berharga tanpa perjuangan akan terlihat biasa saja. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Berlatar belakang di kota Los Angeles, Amerika Serikat. 2.400 kali per tahun, 44 kali per minggu, 9 kali per hari, dan itu artinya dalam setiap 48 menit terjadi perampokan bank di kota ini. Perampokan kali ini adalah bank kapital dunia. Tepat pukul 5 subuh lewat 14 menit di wilayah Gardena, Los Angeles, sebuah mobil truk pengangkut uang berhenti di depan restoran Dunkin' Donut. Petugas pengawal yang baru saja membeli sarapan dikejutkan dengan kemunculan perampok bertopeng yang menodongkan senjata laras panjang. Sopir dipaksa untuk membuka pintunya. Karena menolak, kawanan perampok ini menggunakan mesin bor untuk menghancurkan kaca depannya. Karena para petugas ini coba melawan, mereka dihabisi. Untuk menghilangkan jejak, mobil mereka diledakkan dengan peledak nitrogen. Polisi yang datang ke lokasi ikut menjadi sasaran kawanan perampok ini. Pertempuran sengit pun terjadi. Mereka bukan perampok sembarang perampok. Senjata yang mereka gunakan saja sekelas pasukan khusus. Setelah rekannya yang bernama Marcus tertembak, kawanan perampok ini menyerang polisi secara membabi buta. Setelah polisi kewalahan, mereka kabur membawa truk uangnya dengan panduan rekan mereka yang bertugas mengawasi lalu lintas. Singkat cerita, kawanan perampok profesional ini tiba di markas. Tim inti mereka terdiri dari si botak Bosco, si kulit hitam Donnie Wilson, Anson LeFox, yang terakhir ketua mereka yaitu Ray Merriman. Bukan perampok biasa karena mereka adalah mantan pasukan khusus. Ray sedikit kesal kepada Bosco karena tidak bisa menyelamatkan Marcus yang tertembak di pembuluh darah tulang pahanya. Ray mengingatkan jika polisi yang tertembak itu LAPD, mereka akan mendapat masalah. Karena untuk pertama kalinya mereka membunuh polisi. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan aktor utama dalam film ini bernama Big Nick O'Brien alias Nick. Nick berperan sebagai detektif kriminal, tapi punya kebiasaan buruk mabuk-mabukan dan main cewek. Di pagi harinya, Nick menyelinap masuk ke rumahnya melalui jendela karena pintunya dikunci dari dalam. Istrinya yang bernama Debbie memergokinya berada di dapur yang sedang menghapus panggilan terakhir. Debbie tidak percaya suaminya baru pulang lembur dari kantornya. Parahnya, Nick malah mengirimkan pesan mesra kepada istrinya. Dia tidak bisa mengelak lagi karena telah bermain cewek di belakangnya. Debbie putuskan untuk minggat dari rumah membawa kedua putri mereka. Nick berupaya untuk mencegahnya, namun dia sudah muak dengan kelakuan buruk suaminya ini. Setelah mendapat laporan, Nick bergerak ke TKP perampokan. Di sana, rekan-rekannya sudah menunggu. Ada Boracco Magalon, Gus Henderson, Tony Zapata, dan Murph Kanner. Satu jenazah pelaku perampokan yang ditemukan di TKP bisa jadi petunjuk identitas kawanan ini. Lokasi perampokan yang berada di dekat bandara ini sengaja dipilih perampok karena mereka tahu helikopter polisi dilarang terbang. Melihat TKP penuh dengan selongsong peluru dan senjata yang digunakan pelaku, Nick menyadari kawanan perampok ini bukan orang-orang sembarangan. Tapi anehnya, truk lapis baja yang mereka curi faktanya kosong, tidak ada uang di dalamnya. Truk ini berangkat untuk mengambil uang di Bank Federal. Lantas apa tujuan kawanan ini? Itu yang belum terungkap. Tidak ada sidik jari dari mobil curian yang digunakan pelaku karena mereka ledakan dengan cairan pemutih. Ternyata diam-diam si Bosco berada di sana mengawasi para detektif ini.
Nick menugaskan timnya untuk melakukan olah TKP, mengecek CCTV dan menemukan truknya. Tak berselang lama, datang agen FBI bernama Bob yang menyebut Nick sebagai polisi gangster. Kedua aparat penegak hukum ini saling mencela satu sama lain. Dari mulai penampilan hingga masalah pekerjaan, karena Nick menilai kasus ini bukan urusan federal, karena tidak ada uang yang dicuri. Bosco menunjukkan foto para detektif serif itu kepada Ray. Setelah melihat wajahnya Nick, mereka mengenalinya sebagai polisi yang membunuh orang Filipina bernama Endo. Unitnya disebut Mayor Crime. Berkumpul di markas, Nick dan timnya mulai menyelidiki kasus ini. Untuk mengurai teka-tekinya, mengapa kawanan perampok itu mencuri truk lapis baja yang kosong. Tony menyodorkan foto Ray Merriman, residivis kasus perampokan yang keluar dari penjara 8 bulan lalu. Mereka ingat Donnie Wilson bergaul dengan Ray. Sehari-hari, Donnie bekerja sebagai pelayan di sebuah bar. Seorang pria tua bernama Ziggy menyuruh teman-teman Donnie untuk menyudahi minumnya. Lalu muncullah Nick mengajak Donnie mengobrol. Saat Donnie akan pulang, Nick tiba-tiba muncul menyetrumnya hingga tidak sadarkan diri. Setelah siuman, Donnie berada di sebuah apartemen bersama timnya Nick dan cewek-cewek PSK. Tak salah, apa yang diucapkan agen FBI itu bahwa Nick disebut sebagai polisi gangster. Karena cara mereka mengusut kasus dilakukan dengan gaya keras layaknya kelompok gangster. Nick menunjukkan foto Donnie sedang berbicara dengan Ray. Dalam catatan kejahatannya, Donnie pernah dipenjara dalam percobaan pembunuhan di usia 17 tahun. Kemudian, dia pernah ditilang karena membawa mobil dalam kecepatan tinggi. Donnie mengaku hanya melaju di kecepatan 178 km per jam. Tim tertawa karena ternyata Donnie piawai dalam mengemudi. Setelah para ladies disuruh pergi, Nick mulai menginterogasi Donnie, memaksanya untuk buka mulut. Karena Nick yakin Ray sedang merencanakan perampokan, karena itu Donnie direkrut menjadi timnya. Setelah lehernya dicekik, Donnie mengaku dirinya ditugaskan untuk menjadi pengemudi mereka. Tapi dia sendiri tidak tahu rencana Ray sesungguhnya yang merampok truk lapis baja yang kosong. Untuk membuktikan pengakuannya, Donnie mengaku siap meski polisi melakukan tes poligraf terhadapnya. Donnie mengaku beberapa bulan lalu, Ray dan Bosco datang ke bar. Ray mendapat rekomendasi untuk merekrut Donnie karena pernah bergabung juga dengan marinir angkatan laut dan piawai dalam mengemudi. 8 bulan lalu, Ray baru saja keluar dari Lembaga Permasyarakatan Federal Terminal Island, Long Beach, California. Dia dijemput oleh kekasihnya yang bernama Holly. Kala itu, Donnie diajak Bosco untuk menemui Ray dan timnya di Hawaii. Ray ingin menguji sejauh mana kemampuan Donnie dalam mengemudi. Dan inilah aksi yang ditampilkan oleh mantan pembalap ini. Ray terpukau dan suka dengan keahliannya ini. Setelah itu, kawanan perampok ini mulai beraksi di barnya stadion. Jutaan dolar mereka dapatkan. Marcus sempat meminta Ray untuk menyudahi aksi mereka, karena menurutnya uang ini cukup untuk biaya hidup setiap anggota timnya. Tapi tidak dengan Ray yang tidak pernah puas. Dia berencana melakukan perampokan terbesar dalam hidupnya yang mencapai 30 miliar dolar atau 470 triliun rupiah. Bagaimana cara melakukan itu, Donnie sendiri belum tahu. Nick melepaskan Donnie, tapi kapanpun dia mau, Donnie harus memberikan informasi perkembangan rencana perampokan timnya. Pulang naik bis Damri, Donnie dihubungi timnya untuk datang ke Horsepower lantai 1 jam 8 pagi. Saat sedang berbelanja, Nick tidak sengaja melihat istri dan kedua anaknya. Tapi Debbie memilih untuk pergi menjauh. Kembali ke markasnya Mayor Crime, tim menemukan catatan kejahatan Marcus sebagai buronan ATF dalam kasus senjata ilegal. Faktanya, Marcus pernah ditugaskan di 29 Palm bersama Ray Merriman. Pagi itu, Ray mengajak timnya untuk melihat banknya dari semua bank yang bernama Federal Reserve cabang Los Angeles. Faktanya, bank ini adalah satu-satunya bank yang tidak pernah dirampok, karena jalanan di sekitarnya terhubung dengan audio dan visual. Hanya berdiri saja di depan bank tersebut, petugas akan menghampirinya. Dan jika terlihat untuk kedua kalinya, maka setiap agen Secret Service di negeri ini akan mencarinya. Sudah ada 53 kali percobaan perampokan, tapi tidak ada satupun yang berhasil masuk meski hanya sampai lobi.
Punya cara berbeda dengan kawanan bandit lainnya, mantan tim pasukan elit akan tetap merampok bank ini. Komputer canggih bank ini akan menghubungkan setiap orang yang masuk ke lobi dengan pusat data hukum yang ada. Dari mulai kejahatan besar hingga kejahatan kecil akan terdeteksi. Seluruh pegawai diberikan kartu keamanan gesek untuk akses memasuki ruang isolasi pertama. 2 lantai di bawah permukaan jalanan adalah lemari besi. Di waktu yang sama, Nick dan timnya mulai mengumpulkan data dan informasi tentang Ray dan kawanannya. Ray fokus pada mobil lapis baja yang keluar masuk mengantarkan uang ke bank ini. Dalam waktu tertentu, jumlahnya bisa mencapai 500-800 miliar dolar. Setiap milimeter ruangan ini dilindungi dengan kamera sensor dan detektor gerak. Timnya Nick menemukan catatan bahwa Anson LeVoq adalah mantan pasukan khusus spesialis peledak. Sedangkan Ray Merriman spesialis serdadu perang. Keduanya adalah marsok tercepat di Angkatan Laut. Kembali ke Ray yang dihadapkan pada kendala. Nomor seri yang ditulis di pecahan $100 itu terekam di pusat data Fed. 1 lembar saja uangnya hilang, petugas Fed bisa melacaknya hingga ke belahan dunia manapun. Setiap uang yang datang dari bank, para petugas akan menghitung uangnya di sebuah ruangan khusus dengan mesin penghitung. Penghitungan dilakukan sebanyak 2 kali. Jika ada selisih, maka itu akan dijadikan kredit atau debit sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, petugas akan memisahkan uang baru dan memisahkan yang tepat dari pecahan uang lama yang tidak sesuai. Bagian terpentingnya, petugas akan menghapus nomor seri di uang pecahan lama dari sistem Fed. Setelah nomor seri dihapus, bagi Fed dan seluruh dunia, uang itu dianggap sudah tidak ada. Nick mengingatkan timnya kasus yang tidak terpecahkan tahun 2004 di Boller Nasional Bank Hollywood. Para pelaku membuat terowongan menuju sistem solokan dengan canggih dan keahlian khusus. Di tahun 2005, ada kasus perampokan mobil lapis baja Fuerte Depot, lalu meledakkan brankas besi dengan alat peledak. Faktanya, setiap hari ada 30 juta dolar yang dinyatakan uang pecahan $100 itu tidak layak dipergunakan lagi meski cuma ada bekas lipatan. Berbeda dengan negara Konoha, uang sudah lenyet bahkan sobek dan banyak lakban masih banyak beredar. Seluruh uang itu akan dimasukkan ke dalam alat penghancur kertas. Setiap 30 juta dolar akan berubah menjadi debu dalam waktu 1 detik. Perusahaan pengelolaan limbah akan mengangkut uang itu ke tempat pembuangan sampah. Tim berencana untuk mendapatkan pecahan tidak layak itu sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Kesimpulannya, tim akan merampok 30 miliar dolar itu dan tidak dicari oleh siapapun. Tahun 2006, dalam kasus perampokan lainnya, Ray mengalami kesialan karena lampu belakang mobilnya. Ray divonis 10 tahun mendekam di dalam penjara hingga tahun 2016. Dan faktanya, selama 10 tahun itu tidak ada satupun kasus perampokan canggih yang dilakukan kawanan perampok profesional. Nick sangat yakin mereka dalam perampokan truk lapis baja itu karena menembak petugas yang membawa senjata, namun tidak dengan warga sipil yang tidak bersenjata. Itulah yang terjadi kepada pelayan Dunkin Donut yang bisa selamat saat kejadian. Karena mereka bukanlah gangster, tapi mantan pasukan khusus sesuai dengan latihan yang mereka terima. Ray dan anggota inilah yang kini menjadi targetnya Nick. Di sini terjawab bahwa truk lapis baja kosong yang mereka curi akan digunakan sebagai akses untuk masuk ke dalam bank. Baru saja akan pergi, Nick dicegat pengacara istrinya yang memberikan surat panggilan sidang perceraian. Nick cukup terkejut karena tidak sedikit pun dia berniat untuk bercerai dengan Debbie. Ray dan timnya akan memanfaatkan pemadaman bergilir yang terjadi di sekitar bank tersebut. Dia sudah memegang informasi, tidak semua area bank bisa ditopang dengan genset. So they're unaffected by the brownout. You don't have to worry about that. Mereka fokus mengamankan listrik cadangan di ruangan brankas. Sedangkan kamera CCTV di selasar bukan menjadi prioritas termasuk alat penghancur kertas yang dimatikan. Tim akan menggunakan EMP untuk mematikan kamera dan sensor gerak sejauh 9 meter. Ray tidak menjawab saat Anson bertanya dari mana dia mendapatkan semua informasi. Keesokan harinya, Donnie masuk ke Bank Federal menyamar jadi kurir makanan. Nick dan timnya mengawasi dari luar. Tidak mau bertindak dulu sebelum jelas semuanya. Sesuai prosedur, petugas keamanan mengecek tanda pengenalnya. Satu paket diantarkan ke pegawai bank yang memesannya. Sementara paket lainnya diam-diam dia sembunyikan di atas plafon toilet.
Belum jelas apa isinya. Nick dan timnya masih dihadapkan pada teka-teki rencana apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Ray. Yang mereka tahu, selain uang tunai, kawanan perampok itu mencuri lembar setoran Fed di kasinonya stadion. Nick sangat yakin Ray sedang menyusun rencana perampokan besar. Putri dari Anson diajak kencan oleh pacarnya. Sebelum pergi, Anson mengajak Rolando menemui rekan-rekannya yang memperlihatkan wajah sangar dengan banyak tato. Anson memberi pesan khusus agar dia memperlakukan putrinya dengan baik. Jika tidak, Rolando akan pulang di atas kursi roda. Untung saja si Rolando tidak sampai kencing di celana, karena para sesepuh ini hanya membuat lelucon untuk menguji mentalnya. Malam itu, Ray dan timnya sedang makan malam di sebuah restoran, membawa cewek-ceweknya juga. Tak berselang lama, Nick dan skuadnya datang juga ke restoran ini. Nick berpura-pura pernah bertemu dengan Donnie di tempat gym. Tentu saja Ray curiga. Tak sampai di situ, Nick memancing amarah para mantan pasukan khusus ini. Dia mengatakan pernah bertanding football dengan Ray dan timnya yang disebut orang-orang gembrot. I went to South Torrance. Yeah, we played. Yeah, we fucking crushed you guys. I really appreciate you popping off. Sebelum terjadi keributan, Henderson membawa Nick pergi. Kembali ke markas, Donnie langsung dihajar. I'm not wearing no fucking wires. Ray memaksanya buka mulut karena dia tidak percaya Nick bertemu dengannya di gym. Talk, motherfucker. Dia menegaskan bahwa dirinya bukan seorang polisi dan meyakinkan Ray bahwa polisi itu sudah mengetahui identitas mereka semua. Tapi Donnie tidak memberitahu apapun kepada mereka karena memang dia tidak tahu apapun dengan rencananya. Percaya dengan pengakuannya Donnie, pimpinan perampok ini menyuruh Donnie untuk memberitahu para polisi itu bahwa mereka akan beraksi di hari Jumat. Dalam kondisi mabuk, Nick mendatangi rumah adik iparnya. Ternyata di sana Debbie sedang didekati seorang pria. Nick memberi ancaman secara halus kepada pria ini. Lalu dia pun pergi setelah menandatangani surat cerai yang diajukan istrinya. Donnie memberitahu Nick bahwa Ray dan kawanannya akan beraksi di hari Jumat. Friday. Namun dia tidak tahu di mana lokasinya. Donnie ingin dirinya mendapatkan perlindungan. Hari itu, Ray dan timnya sedang berlatih menembak. Lalu datanglah Nick, sengaja melepaskan tembakan beberapa kali untuk memancing amarahnya dan ingin menguji sejauh mana kemampuan dari mantan anggota pasukan khusus ini. Tak main-main, Ray menunjukkan kemampuannya dalam menembak dengan cepat dan akurat terlihat dari kertas sasaran yang dilihat oleh Nick. Perang psikologis antara polisi dan penjahat ini berlanjut setelah Nick meniduri si Holly. Datang ke rumahnya, Ray melihat pistol di atas. Sepertinya Nick sengaja meletakkannya berharap Ray akan terpancing amarahnya. Namun ternyata Ray tetap santuy seakan tidak peduli dengan perbuatan yang dilakukan Nick dengan pacarnya. Nick lalu pergi memberitahu timnya lokasi Pico Rivera Saving yang berada di pusat kota Montebello. Sepertinya Nick mendapatkan informasi ini dari Holly. Padahal cewek sekso ini sudah diarahkan Ray sesuai dengan perintahnya. Tepat di hari Jumat, Ray dan timnya mulai mempersiapkan diri lengkap dengan persenjataan. Begitupun dengan Nick dan skuadnya. Ray kembali mengingatkan Donnie cara menggunakan senjata otomatis yang dia berikan. Target. Make sure it's in there good. Tidak ada rencana perampokan Bank Federal. Dia mengatakan rencana berubah. Menyadari target mereka bukan penjahat ecek-ecek, skuad polisi ini membawa juga persenjataan canggih untuk mengimbangi potensi ancaman dari mantan tim pasukan khusus. Singkat cerita, Nick dan anak buahnya sudah berada di Montebello, melihat mobil van yang digunakan target mereka. Tapi mereka tidak izinkan beraksi oleh jaksa wilayah karena kawanan perampok itu belum melakukan kejahatan. Turun dari van, kawanan perampok yang menggunakan topeng masuk ke dalam bank lalu menembakkan senjata ke langit-langit. Petugas keamanan dilumpuhkan.
Pegawai bank dan seluruh nasabah yang kebetulan berada di dalam bank ini dikumpulkan. Command! Reach inside! Ponsel mereka semua dikumpulkan dan tangan mereka diikat agar tidak berbuat macam-macam. Heroics today! You guys go ahead! Nick dan timnya masih standby di dalam mobil. Ray mengancam si manajer bank untuk menghubungi 911 bahwa sedang ada perampokan di banknya. 911 dispatch and explain the following. Mereka semua dijadikan sandera. Kawanan perampok ini menuntut dikirimkan 10 juta dolar dalam pecahan uang kecil denominasi ke bank ini. Tak hanya itu, Ray meminta dikirimkan sebuah helikopter dengan bahan bakar penuh. Setiap 1 jam satu persatu sandera akan dihabisi hingga tuntutannya dipenuhi. Yang paling penting, Ray tidak mau ada polisi ataupun negosiator yang mendekat. Nick tidak mengerti modus operasi kawanan perampok ini sangat berbeda dari biasanya. Saat polisi mendekat, Nick menyuruh mereka untuk mundur. Dia luapkan juga kemarahannya kepada si Bob. Setelah melakukan pengintaian berminggu-minggu, Nick berharap besar timnya yang akan menangkap mereka. Manajer bank dipaksa membuka berangkasnya. Saat kepala polisi menghubungi manajer, Ray menyuruhnya untuk bicara. Ray menanyakan tuntutan yang dia inginkan, tapi kepala polisi ini ingin tahu dengan siapa dia berbicara. Merasa tuntutannya disepelekan, salah satu sandera dibawa ke dalam ruangan lantas ditembak mati. God damn it. Fuck. Karena kejadian ini, perseteruan antara agen FBI dan Nick makin memanas. Nick makin tidak mengerti dengan rencana yang dilakukan Ray Merriman. Kepala polisi meminta waktu 90 menit untuk memenuhi permintaan para perampok. Ray pun menyetujuinya. Di waktu yang sama, tim SWAT didatangkan ke lokasi. Di depan jendela, Ray menunjukkan wajahnya kepada Nick sambil menghubunginya. Halo? Tiba-tiba, kawanan perampok ini membuat ledakan di dalam bank yang dikira aparat sedang meledakkan lemari besi. Nick yang curiga melihat adanya jalur pembuangan bawah tanah alias selokan. Dia mengambil linggis lalu masuk ke dalam bank. Dan ternyata dia hanya menemukan sandera. Rupanya seluruh kawanan perampok itu telah kabur melalui lorong bawah tanah yang diledakkan dari lantai bank. Ternyata kawanan perampok ini mengalihkan perhatian Nick dan skuadnya. Karena faktanya, mereka sedang beraksi menyamar menjadi petugas yang mengirimkan uang ke Bank Federal dengan membawa truk lapis baja yang sudah dicat ulang. Mereka mengaku sedang mengirimkan uang dari Bank Pico Rivera. Sementara itu, si Bosco menyamar menjadi pegawai proyek. Masih berada di dalam saluran bawah tanah, Nick dan timnya belum menyadari aksi sesungguhnya yang dilakukan kawanan perampok profesional ini. Ray dan Anson membawa kotak-kotak uang itu ke dalam Bank Federal. Mereka menunggu sementara petugas Fed akan melakukan penghitungan. Ternyata di dalam kotak uang itu ada Donnie yang sedang bersembunyi. Saat itulah Bosco mematikan aliran listriknya ke bank tersebut. Sesuai prosedur, pegawai keluar dari ruang penghitungan uang sampai listriknya kembali normal. Petugas mengecek satu persatu ruangan di dalam bank ini. Donnie mengaktifkan EMP-nya untuk merusak kamera. Kesempatan ini dimanfaatkan Donnie untuk keluar dari kotak uangnya. Salah satu anggota tim bernama Mac menerima pesanan makanan dari pegawai bank yang sudah 1,5 jam lalu namun tidak kunjung tiba. Mac menyuruh mereka untuk menunggu. Karena sensor gerak dan kameranya bermasalah, petugas akhirnya menyalakan listrik cadangan agar mereka bisa memantau ruang penghitungan uang. Petugas seperti melihat seseorang di dalam ruangan itu. Karena itu, dia hubungi pegawai yang bertugas menghitung uang bernama Luigi. Karena frekuensi radionya disabotase oleh tim, mereka kesulitan untuk berkomunikasi. Petugas itu pergi menyusul Luigi ke kantin. Kesempatan ini dimanfaatkan Donnie mencuri uang jutaan dolar yang sudah dihilangkan nomor serinya dari sistem.
Uang-uang itu dilemparkan ke dalam lubang yang terhubung langsung ke tong sampah. Karena petugas kembali masuk, Donnie bersembunyi di dalam lorong ventilasi udara. Setelah memastikan tidak ada siapapun di sana, dua pegawai bank ini kembali menghitung uang yang dikirim oleh Ray. You're done. Cut out. Check the count. Setelah jumlahnya tepat, Ray dan Anson diperbolehkan untuk pergi. Luigi sempat heran, kotak uangnya seperti penuh, tapi ternyata jumlahnya tidak begitu banyak. Di waktu yang sama, petugas mengangkut tong sampahnya dengan truk khusus. Dari lorong ventilasi itu, Donnie turun tepat di dalam toilet. Setelah itu, dia mengambil makanan yang sebelumnya dia sembunyikan. Donnie kembali menyamar jadi kurir makanan. Ternyata, petugas pengangkut sampah ini adalah bagian dari timnya. Setelah mengantarkan makanannya, Donnie ditahan petugas karena dia tidak melihatnya mendaftar masuk. Dan namanya pun tidak ada dalam catatan buku tamu. Donnie beralasan dia masuk saat pergantian shift petugas. Mungkin mereka lupa mencatatnya. Pegawai bank yang memesan makanan terkejut karena makanannya sudah basi dan bau. Jelas saja karena makanan itu sudah disimpan beberapa hari lalu di dalam toilet. Kecewa dengan makanan itu, si Ece ingin mengambil lagi uangnya. Donnie akhirnya dibiarkan pergi oleh petugas. Padahal beberapa saat kemudian si Ece menyuruhnya menahan kurir itu. Di sisi lain, Nick dan timnya bergerak menuju Bank Pusat Federal setelah dia sadar telah dikelabui kawanan perampok itu. Bosco merampas truk sampah pembawa limbah asli. Dalam hatinya, si supir ini heran, apa tidak salah penjahat ini mau mencuri sampah? Mungkinkah dia ini perampok yang mencintai lingkungan? Nick dan timnya menciduk si Donnie yang sedang berjalan santuy. Donnie ditangkap dan dipukuli di dalam mobil. Padahal beberapa meter lagi ada Mac sudah menunggunya. Sementara itu, Ray dan timnya berkumpul di tempat pembuangan sampah untuk mengamankan uangnya yang mencapai 30 miliar dolar. Setelah dihajar habis-habisan, Donnie mengaku Ray menyuruh timnya berkumpul di Southgate. Mac memberitahu Ray bahwa Donnie telah terciduk. Ray menyadari ini akan menjadi masalah besar baginya. Nick memanggil seluruh timnya untuk bergerak menuju Southgate. Pengejaran dilakukan setelah Nick melihat mobil yang digunakan oleh Ray. Ray dan timnya tidak menduga ada kemacetan panjang di depan mereka. Masalah besar menanti setelah mereka melihat tim kepolisian itu mengejar di belakang. Yes. Tidak ada jalan keluar lagi, Ray dan timnya memilih untuk melawan. Mereka mengambil rompi anti peluru dan persenjataan untuk bersiap menghadapi pertempuran. Begitupun dengan skuadnya Nick. Setelah memborgol tangannya si Donnie, mereka keluar dari mobil. Menyuruh orang-orang yang berada di dalam mobil untuk menunduk. Tak main-main, Ray sudah mempersiapkan senjata mesinnya. Pertempuran sengit antara mantan skuad pasukan khusus melawan tim kepolisian dimulai. Salah satu anggota Nick langsung roboh setelah Ray melepaskan tembakan. Deretan mobil yang terjebak kemacetan jadi arena peperangan dua skuad ini. Nick dan timnya mendesak kawanan perampok ini bergerak mundur. Giliran Bosco yang tertembak tepat di lehernya. Sedangkan dari tim kepolisian, Tony terkena timah panas di kakinya. Henderson berhasil membidik Anson saat berlari kabur. Sedangkan Nick terus memburu Ray Merriman. Tangan kanan Nick sempat terkena tembakan, tapi dia tidak menyerah, terus mengejar dalang perampokan ini.
Baku tembak terus terjadi di antara keduanya. Hingga Nick berhasil membidiknya. Mantan komandan pasukan khusus ini mulai melemah. Sementara itu, Anson akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dalam kondisi sudah tidak berdaya, Ray mencoba menyerang Nick, namun justru dirinya yang kembali terkena tembakan. Tidak ada peluru lagi yang tersisa, Ray masukkan kembali magazin kosong. Nick sudah minta dia menyerah. Karena Ray kembali mengangkat senjatanya, Nick terpaksa melepaskan tembakan untuk menghabisinya. Dia cukup terkejut karena tidak ada lagi peluru dalam pistolnya. Kembali ke mobil, Nick tidak menemukan Donnie dengan borgol yang sudah terlepas. Yang paling menjengkelkan, ternyata dalam mobil kawanan perampok itu, Nick hanya menemukan sampah dari uang yang sudah dimusnahkan. Pertanyaannya, di manakah uang aslinya berada? Berbeda dengan sebelumnya, agen FBI ini tidak mau bersitegang lagi dengan Nick. Karena dia tahu Nick kehilangan salah satu anak buahnya. Bob memberikan Woodbury herbalnya untuk Nick agar jauh lebih sehat. Beberapa hari kemudian, Nick masih dihadapkan pada pertanyaan besar. Meski dalang perampokannya sudah dihabisi, namun Nick merasa kasus ini belum terpecahkan. Kembali ke bar, Nick menanyakan Donnie kepada pemilik bar. Dia mengatakan Donnie sudah berhenti 2 hari lalu. Di sana, dia melihat foto Donnie dengan tim sepak bolanya. Donnie menjadi kiper dan beberapa di antaranya ternyata kawanan perampok juga. Jika dalam sepak bola kiper jadi penangkap bola, Nick baru menyadari dalam perampokan ini Donnie lah yang merampok uangnya. Fucking Fraulein. Dan disinilah plot twistnya. Selama ini Nick berpikir Donnie adalah kacung atau peran pembantu. Padahal dia adalah sepuh sekaligus otak dari perampokan besar pusat bank yang selama ini belum pernah berhasil dibobol. Kini, Donnie sudah berada di London bersama timnya. Faktanya, bukan Ray yang merekrut Donnie, tapi sebaliknya. Donnie yang mengajak Ray dan timnya bekerja sama dalam perampokan itu. Dalam waktu cukup lama, Donnie mengumpulkan berbagai informasi tentang situasi di dalam bank federal itu. Setelah melepaskan borgolnya, Donnie dan timnya menyembunyikan uang miliaran dolar itu ke dalam bank. Dan kini, pelayan bar ini menjadi seorang sultan yang berencana membeli berlian. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.